Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Sistem Informasi Penyewaan Lapang Futsal berbasis web bernama Mau Futsal. Dan ini anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ervin, yang kedua ada Bedru Soleh, yang ketiga ada Raini Rahma, adalah saya sendiri. Untuk yang pertama, latar belakang. Futsal menjadi salah satu cabang olahraga permainan yang cukup populer dan banyak diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia. Lapang futsal saat ini umumnya masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan lapangan karena siapapun yang ingin memesan lapangan harus datang langsung ke tempatnya. Dengan dibuatnya sistem informasi berbasis web ini, mengharapkan dapat membantu memberikan kemudahan menangani masalah pemesanan penyewaan lapang futsal dan pengaturan penjadwalan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, memberikan solusi terhadap hasil identifikasi permasalahan sistem lapang futsal saat ini di Tasikmalaya. Yang kedua, memberikan kemudahan informasi bagi customer untuk melihat lapang futsal yang tersedia, memesan atau melakukan transaksi pembayaran pada website Mau Futsal secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memudahkan pihak pengelola lapangan futsal dalam hal pengarsipan data. Selanjutnya ada ruang lingkup. Untuk mempermudah pengguna, user hanya membatasi seputar web pada bagian pemesanan lapang futsal yang meliputi informasi mengenai profil tempat penyewaan, alamat tempat penyewaan futsal, dan semua yang berhubungan tentang informasi-informasi lapang futsal melalui web. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu analisa kasus A Entity Relationship Diagram, bisa disingkat dengan ERD. Dan inilah tabel-tabel Entity Relationship Diagram. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi file. Yang pertama ada tabel booking. Di dalam tabel booking ada 10 perintah. Yang pertama id booking, id user, id lapangan, nama, alamat, nomor HP, jam, bukti, keterangan, box, dan yang terakhir adalah time. Yang selanjutnya spesifikasi file. Tabel lapangan. Tabel lapangan ada 6 perintah, yaitu id lapangan, nama lapangan, alamat, gambar, harga, dan keterangan. Yang selanjutnya lagi spesifikasi file, tabel user. Tabel user ada 8 perintah. Yang pertama id, name, email, image, password, role id, is active, date created. Dan yang keempat ada tabel user akses menu. Di sini ada 3 perintah. Yang pertama id, role id, menu id. Yang selanjutnya yaitu tabel user menu. Tabel user menu ada 2 perintah, yaitu perintah id dan menu. Yang selanjutnya spesifikasi file tabel user role. Di sini juga sama, ada 2 perintah, yaitu id dan role. Dan yang selanjutnya yaitu spesifikasi file tabel user sub menu. Di sini ada 6 perintah. Yang pertama id, yang kedua menu id, yang ketiga title, yang keempat URL, yang kelima icon,
yang keenam is active, dan yang kedelapan yang terakhir spesifikasi file tabel user token. Di sini ada tabel 6, ada 6 tabel maksudnya. Yang pertama id, yang kedua menu id, yang ketiga title, yang keempat URL, dan kelima icon, yang keenam is active. Yang selanjutnya yaitu struktur navigasi. Yang ke satu, desain navigasi front end. Desain navigasi front end, yang pertama yang harus dilakukan yaitu ke home dulu. Setelah home, terus ke katalog, dan setelah katalog terus ke pemesanan, dan setelah pemesanan ke kontak. Dari pemesanan kita login, dan terus lagi ke input data. Dari input data kita diarahkan ke detail dan pemesanan. Dari pemesanan kita ke pembayaran, dan setelah itu selesai, dan kita home lagi. Yang selanjutnya yaitu desain navigasi backend. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, kita harus login dulu. Setelah kita login, kita diarahkan ke menu dashboard. Setelah ke menu dashboard, kita ke konfirmasi booking. Setelah ke konfirmasi booking, kita diarahkan lagi ke manajer lapangan. Dan setelah itu kita diarahkan lagi ke kontak admin, dan setelah itu logout. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari dari teman-teman saya. Saya akan mendemonstrasikan website mau futsal. Website dari project website dari kelompok kami. Langsung saja. Di sini ada halaman login. Di sini kita tinggal memasukkan email dan password lalu login. Nah, untuk bagi pengguna-pengguna baru, di sini diharapkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah mempunyai akun, langsung saja kita coba masuk ke halaman login. Emailnya bagas00@gmail.com dengan password Bagas. Login. Nah, di sini langsung diarahkan ke halaman beranda website mau futsal. Di halaman beranda ini kita disajikan berbagai tempat-tempat futsal lengkap dengan alamat dan harga per jamnya, dilengkapi dengan foto-fotonya juga. Nah, di sini kita bisa lihat alamatnya sehingga kita langsung tahu di mana tempat-tempatnya. Langsung saja kita coba untuk booking. Nah, untuk halaman booking, di sini kita harus memasukkan data terlebih dahulu sebelum booking. Nah, dikarenakan si plugin ini Bagas Adriansah, di sini juga otomatis tertera nama Bagas Adriansah. Jadi sisanya kita tinggal memasukkan alamat si pembooking yaitu Bagas Adriansah. Kenapa kita memasukkan alamat? Dikarenakan mungkin nama seseorang itu tidak hanya satu, mungkin ada kemiripan. Barangkali nanti ada yang mengisi pas name-nya itu cuma Bagas, sehingga Bagas itu mungkin di Indonesia ini lebih daripada satu atau banyak ya. Takutnya ada nama yang sama, maka kita lengkapi dengan alamat-alamatnya, sehingga kita nanti
si pemilik lapang bisa langsung bertanya, ini Bagas dari mana gitu. Kalau misalkan pada hari itu datang yang namanya Bagas 2 orang, langsung alamatnya kita coba ya. Ini dimasukkan alamat saya. Kebetulan saya dari Raja Pola, Tasikmalaya. Ya, seperti begitu dulu. Dan nomor HP-nya. Barangkali nanti misalkan kenapa memasukkan nomor HP, takutnya ada informasi-informasi lebih lanjut semacamnya, atau misalkan pihak pemilik lapang itu harus menutup lapangnya. Jadi si pihak lapang bisa langsung mengkonfirmasi ke si pembooking. Ini saya isi nomor saya. Nah, dan selanjutnya pilih kapan kita akan membooking lapangnya. Dari di sini disediakan dari jam pukul 1 sampai pukul 24 ya. Mungkin barangkali ada yang membooking pukul 24 jam 12 malam. Ya biasa bagi anak-anak muda biasanya suka gadang. Kita coba memilih yang jam 8 malam ya, jam 20.00. Nah, langsung kita klik booking. Nah, di sini akan muncul notifikasi lapangan sudah di booking, silakan upload pembayaran. Nah, ini halaman ini berada di halaman riwayat booking saya ya. Nanti untuk jikalau beberapa kali membooking di website ini, nanti akan ada data rekapnya, data rekap pernah membooking. Nah, untuk membayar di sini kita klik detail. Nah, upload bukti pembayaran booking. Nah, mungkin website kami sampai di sini dulu, dikarenakan ada kendala-kendala teknis pada kelompok kami ya. Ya mungkin segitu saja saya menjelaskan. Selanjutnya kembali ke moderator. Selanjutnya ada black box testing. Untuk pengujian menggunakan metode black box. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik dan benar. Hal-hal yang akan diuji dengan metode black box adalah seperti yang tertera pada tabel sebelah kanan. Form yang diuji adalah form registrasi, form login admin, form login pengunjung, form alamat booking. Butir uji form registrasi masuk ke daftar user. Butir uji form login admin masuk ke login admin. Butir uji form login pengunjung masuk ke login user. Butir uji form alamat booking, masukkan data booking. Yang pertama ada pengujian form registrasi user pengunjung. Data masukkan terdiri dari username, password, nama, email, nomor HP, dan alamat yang diisi sesuai ketentuan. Yang diharapkan adalah berhasil melakukan daftar sebagai user mendapatkan kode verifikasi email. Untuk pengamatan, menampilkan halaman utama sebagai user. Kesimpulannya diterima. Data masukan yang mencakup username, password, nama, nomor HP, dan alamat diisi data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang diharapkan akan muncul peringatan bahwa data tidak valid. Untuk pengamatan menampilkan peringatan dan kesimpulannya ditolak. Yang kedua, pengujian form login admin. Data masukan terdiri dari username, password, data diisi yang benar. Yang diharapkan akan menampilkan halaman dashboard mau futsal. Pengamatan menampilkan halaman dashboard dan kesimpulan diterima.
Untuk data masukan terdiri dari username, password, dan diisi data yang salah, akan muncul peringatan bahwa data yang diisi salah. Pengamatan menampilkan peringatan untuk kesimpulan ditolak. Yang ketiga, pengujian form dashboard pengguna. Data masukan, tombol pilih lapang futsal, dan yang diharapkan melakukan transaksi memilih tanggal booking. Untuk pengamatan memilih tanggal kemudian selesai, maka menampilkan lapang futsal yang tersedia. Kesimpulan diterima. Yang keempat, pengujian form booking. Data masukan, tombol pilih tanggal, data yang diharapkan, melakukan transaksi memilih tanggal, pengamatan memilih tanggal kemudian selesai. Untuk kesimpulan diterima. Untuk data masukan, tombol lanjutkan, yang diharapkan melanjutkan ke menu detail harga. Untuk pengamatan memilih lapang futsal sesuai dengan keinginan kemudian selesai, maka menampilkan detail harga. Untuk kesimpulan diterima. Selanjutnya, kesimpulan. Penyewaan lapang futsal saat ini masih banyak dilakukan secara manual. Dengan menemui langsung arena futsal, memesan dan berbincang secara tatap muka, melihat kondisi tersebut, alangkah baiknya jika penyewaan lapang futsal dilakukan secara online, yaitu cukup dengan mengakses web penyewaan lapang futsal pada Mau Futsal. Dengan begitu, penyewa tidak perlu repot-repot pergi ke arena futsal. Dalam perancangan web futsal booking sistem ini, penyewa dapat melihat info arena, lapangan, dan kondisi lapang. Penyewa juga dapat memilih lapangan yang akan di-booking secara online, lalu penyewa dapat melihat jadwal penyewaan lapang di setiap arena lapang yang berbeda. Selanjutnya saran. Yang pertama, perlu diadakannya pengembangan sistem yang telah dibuat sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemesanan lapangan futsal. Yang kedua, untuk performansi sistem pemesanan lapang futsal ini tetap berjalan dengan baik, maka harus dilakukan perawatan atau maintenance secara berkala. Untuk yang ketiga, sistem pembayaran akan lebih dikembangkan untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembuatan proyek website ini dan mengembangkan sistem informasi penyewaan futsal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.